hari ini kita akan menanam biji kacang hijau dan jagung serta mengamati daur hidupnya. Jangan lupa buat kalian untuk tetap subscribe channel YouTube Miss kita ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Miss ingetin lagi untuk tetap like, share, dan juga komen supaya channel YouTube Miss kita selalu up to date ke depannya. Oke? Nah, siklus hidup tumbuhan itu apa sih? Kalian tahu nggak? Yaitu suatu rangkaian kejadian yang berulang secara tetap dan teratur yang menunjukkan suatu perkembangan tumbuhan sejak dari benih hingga menjadi tumbuhan dewasa. Nah, siklus hidup tanaman itu sendiri terdiri dari 3 fase anak-anak, yaitu yang pertama fase embrio, yang kedua fase muda atau perkecambahan biji, dan yang ketiga fase dewasa, yaitu untuk masa reproduksi dan menghasilkan buah dan biji. Tujuan eksperimen kita adalah siswa dapat mengembangbiakkan biji kacang hijau dan juga jagung, serta kalian dapat mengamati secara detail siklus hidup kacang hijau dan jagung dari hari ke hari. Nah, daripada kita penasaran, yuk kita mulai saja eksperimen kita. Let's try! Nah, langkah yang pertama adalah kalian siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya ya. Yang pertama kita membutuhkan 2 botol bekas air mineral ya, yang mana kita akan memotong bagian dasar botol, kita akan potong di bagian tengahnya ya sebagai pot. Kemudian kita membutuhkan gunting ataupun cutter untuk memotong botolnya. Kemudian kita juga membutuhkan media tanam. Di sini Miss kita menggunakan kapas ya. Kalian juga bisa menggunakan media tanam dalam bentuk tanah. Lalu air yang ada di dalam botol, di mana tutup botolnya sudah kalian lubangi untuk proses menyiram. Nah, yang terakhir adalah kalian membutuhkan biji kacang hijau dan juga biji jagung. Nah, langkah yang pertama kita akan memotong bagian tengah botol ya, kurang lebih 3/4 bagian botol atau 3/4 dari tinggi botol, kemudian kita gunting. Nah, setelah kita gunting kita akan rapikan. Jika terlalu tinggi kalian bisa memotongnya agak lebih pendek ya. Nah, kita rapikan seperti ini supaya tidak terlalu tinggi juga. Nah, setelah itu kita akan siapkan botol yang kedua. Kita perlakukan dengan cara yang sama. Kita akan lubangi bagian tengah botol terlebih dahulu dengan cutter. Kemudian kita bisa rapikan menggunakan gunting ya. Diusahakan tinggi botol pertama dengan tinggi botol yang kedua sama ya. Nah, seandainya kalian tidak mempunyai botol bekas air mineral, kalian bisa menggunakan gelas bekas air mineral ya, atau gelas bekas minuman boba atau minuman pop ice seperti itu ya. Gelas puding juga boleh kok ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita sudah memulai memasukkan media tanamnya ke dalam potongan botol ya, ke dalam gelas plastiknya seperti ini. Kita letakkan beberapa potongan kapas secukupnya pada kedua gelas plastik tersebut. Ya, jika seandainya kalian tidak punya kapas, kalian bisa menggunakan tanah atau kalian juga bisa menggunakan kasa. Ya. Nah, langkah berikutnya kita sudah memulai untuk menanam benihnya. Kita akan letakkan kurang lebih 5-7 butir biji jagung di atas permukaan kapas seperti ini. Jangan lupa diberi jarak ya satu dengan yang lainnya. Nah, setelah itu kita juga akan letakkan 5-7 butir biji kacang hijau di atas permukaan kapas. Jangan lupa juga untuk mengatur jaraknya satu dengan yang lain. Seperti ini ya. Nah, ini contoh yang Miss kita lakukan. Nah, jangan lupa untuk kalian menyiram ya. Tadi tutup botolnya sudah kalian lubangi. Jadi kalian bisa menggunakan botol yang sudah berisi air ini untuk proses penyiraman. Nah, kita basahi kapasnya secukupnya. Ya, seperti ini. Nah, proses yang terakhir adalah pelabelan. Jangan lupa kita beri label di setiap pot yang sudah kita siapkan benih tadi.
Ya, kita beri label tanaman jagung, kemudian kita menanamnya mulai hari apa. Ya, kita beri label nama harinya dan juga tanggalnya. Lalu kita tempelkan menggunakan isolasi di dinding pot. Nah, kita tempelkan, kemudian kita beri label juga untuk tanaman kacang hijaunya. Jangan lupa diberi hari dan juga tanggal. Seperti ini ya anak-anak. Lalu tempelkan di bagian depan dinding pot. Wah, gimana ya hasilnya? Miss kita penasaran, yuk kita lihat. Ini hasil dari hari yang pertama. Lihat nih, biji kacang hijaunya kulitnya sudah mulai pecah loh. Nah, pada hari yang ketiga, ternyata tanaman kacang hijau lebih cepat tumbuhnya daripada tanaman jagung. Kemudian di hari yang kelima, tanaman kacang hijau lebih tinggi daripada tanaman jagung, tetapi sudah lengkap ya. Nah, ini hari yang ketujuh, sudah lengkap nih, ada akar, batang, dan juga daun. Berikut ini adalah urut-urutan daur hidup yang terjadi pada tanaman kacang hijau dan juga tanaman jagung. Pada fase pertama, pertumbuhan tanaman kacang hijau adalah ketika benih ditanam dan kemudian fase berikutnya adalah tumbuhnya radikula ke arah bawah. Setelah radikula tumbuh, maka akan disusul tumbuhnya plumula yang muncul ke permukaan tanah. Kemudian, fase berikutnya adalah pengelupasan testa atau kulit biji. Dan rambut-rambut akar mulai tumbuh. Di fase yang terakhir adalah tumbuhnya kotiledon dan juga daun sejati. Pada fase inilah daun sejati akan tumbuh semakin banyak dan akar akan semakin kuat dan juga banyak. Pada fase terakhir, daun sejati akan semakin banyak, batang akan mengalami pertumbuhan dan semakin tinggi, serta akar akan semakin tunjang dan juga kuat. Beda halnya dengan proses daur hidup yang terjadi pada tanaman jagung. Mula-mula benih yang sudah ditanam akan tumbuh radikula atau akar pertama. Kemudian di fase berikutnya, plumula atau pucuk pertama akan tumbuh. Di fase berikutnya, plumula akan berubah menjadi koleoptil. Koleoptil akan muncul di atas permukaan tanah dan rambut-rambut akar akan tumbuh pada akar utama. Koleoptil semakin tinggi dan kemudian fase berikutnya adalah koleoptil terbuka dan akar akan semakin lebat, banyak dan kuat. Rambut-rambut akar akan semakin lebat. Dan pada fase terakhir inilah daun pertama muncul dan koleoptil terbuka. Demikianlah penjelasan dari Miss kita. Thank you for watching kids and God bless you. Bye-bye.